Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, sahabat pecinta di dunia pertanian. Ini ada yang mau dikasih yang istimewa dari Mas Didi, yaitu cara pembuatan bibit tapi tidak disungkup, sahabat-sahabat. Ini dengan penggunaan greenhouse. Dan ini selengkapnya nanti kita tanya langsung ke Mas Didinya apa maksud dan tujuannya, dan nanti action untuk pembuatan bibitnya nanti seperti apa dan penaruhannya seperti apa. Langsung saja kita ke Mas Didi. Nah, ini apa lagi Mas Didi yang mau dikasih ke sahabat-sahabat ini? Ya, ini kita mau bikin penyambungan dengan sistem cara greenhouse ya pemirsa. Greenhouse ini seperti rumah pohon lah. Rumah pohon, kalau bahasa Inggrisnya nggak tahu lah, pokoknya ya rumah hijau apa-apa ya, nggak tahu. Ya, ini tujuannya kita bikin greenhouse di sini ya. Itu untuk membuat suatu penyambungan yang tidak rawan jamur. Ya pemirsa. Berarti tidak pakai scoop itu ya Mas ya? Enggak, tanpa sungkup ya. Jadi kita semua ini nanti masuk ke sini kalau sudah dalam penyambungan, langsung masuk sini. Di greenhouse-nya ya? Di greenhouse-nya sini, kita nanti bikin di sini, pemirsa. Oke, apa saja yang kita siapkan Mas Didi untuk pembuatan ini? Kalau ini cukup bambu pemirsa. Kita cari-cari di kebun. Kita satu batang aja cukup. Ya, ini kita lihat dulu alat-alatnya di sini. Ini pemirsa. Ini bambunya cukup 3 aja nggak apa-apa. Terus ini buat talinya nanti untuk ngabungin biar kuat ya. Cukup mudah kan pemirsa, hanya terus plastik ya, cukup mudah didapat dan tidak ribet. Plastiknya jangan ini, sama tali rafia untuk gabungin antara bambu sama bambu. Rafia juga ada, ini banyak ya di toko ya, buat sungkup ya. Oke, seperti apa Mas Didi? Ayo kita langsung kerjakan aja biar teman-teman semakin penasaran nanti. Kita mulai ininya dulu pemirsa. Ini sebentar dulu, ini bambunya yang bambu yang muda yang masih basah ya? Yang masih basah. Greenhouse kita ya pemirsa ya. Kita sediakan tempat 1 meter 30 130 ya. 130 ini sampai sini 130, dan ininya kita bikin 190. Nah, kita bikin ini pemirsa, bikin parit atau got atau apa ya. Itu kita buat, itu tujuannya plastiknya nanti kita timbun di sini. Tapi tanpa kita sungkup satu persatu ya, langsung. Ya, kita enggak sungkup satu-satu tapi langsung semuanya. Oke. Ya. Kalau kita ukuran segini, ini masalahnya kita ngikutin plastik yang ada di pasaran. Kalau plastik yang di pasaran kan banyak pemirsa. Ini kita cari yang 010 pemirsa. Kita cari yang 010 ukurannya. Tebalnya maksudnya. Ketebalan plastiknya ya. Ketebalan plastiknya itu yang 010, jangan 05 atau. Tujuannya untuk apa? Tujuannya nggak gampang sobek atau nggak gampang kena duri apa waktu kita penyambungan jatuh terus ngenain ini sobek gitu. Tujuannya biar nggak
cepat sobek lah, tujuannya seperti itu. Ini plastiknya. Dan ya ini pemirsa, kita lanjut ke cara pembuatan greenhouse ya, langsung. rangka greenhouse sudah siap dan kita tinggal pemasangan plastik untuk greenhouse-nya.
Jangan lupa pemirsa, ini bekas-bekas ini harus halus, maksudnya nggak halus-halus parah sih, Dirapikan maksudnya saja ya. rapikan ya, biar nggak luka plastiknya atau nggak tembus ke plastiknya atau nggak berlubang ke plastiknya. Kita rapikan seperti ini pemirsa, dan sebelahnya kita tutup nggak apa-apa langsung, terus yang satunya dibiarin, nanti kalau sambungan masuk baru kita tutup yang sebelahnya juga. Dan kita lihat contoh yang sudah kita gunakan untuk greenhouse, ada di tempat temen ya, kita juga yang bikin, cuman udah dipakai buat nyambung. Dalam proses penyambungan sekarang, kita langsung ke sana. Ya, ini pemirsa yang sudah jadi buat penyambungan greenhouse. Nah, ini yang tadi parit-parit untuk penutup samping-samping, dan di sini juga ada, tapi masuknya sambungan dari lewat sini, lewat depan sini ya. Jadi kita buka sini, terus kita masukin, baru kita tutup lagi. Nah, ini bedanya pemirsa sungkup satu-satu sama sungkup massal. Ini ada embun-embun, ini nanti jatuhnya ke tanah langsung. Ini pemirsa, kalau kita giniin, ini jatuhnya ke bawah, nggak mengenai sambungan atau entres kita. Jadi untuk embun ini tidak langsung kena luka-luka yang ada di penyambungan, dan aman dari embun. Jadi untuk buat sambungan kita itu jauh dari jamur pemirsa. Nah, itu kita lihat tanpa sungkup ya pemirsa, bahkan ada yang ada daunnya pun masih hijau. Dan ini penyambungan udah 4 hari yang lalu, 5 hari ini, jadi termasuk hampir 99% keberhasilan ada. Dan ini udah kelihatan tanda-tanda kehidupan ya. Ini nah ini nih. Nah ini ada nih. Nah ini padahal baru 5 hari udah kelihatan hijaunya tanpa sungkup pemirsa. Iya. Ini ada lagi nih. Yang deket aja, masalahnya embunnya banyak pemirsa. Nah, ini kering, dalam posisi entres kering pemirsa. Dan ini keuntungannya, tanah dalam polybag pun dia stabil, nggak ada pengaruh dari udara-udara luar. Jadi keuntungannya keberhasilannya lebih besar daripada sungkup-sungkup yang
satu persatu pemirsa. Sungkup satu persatu pasti ada embun. Terang embunnya. Nah ini embunnya, wah kelihatan ya. Nah ini lebih jelas, nggak blur ya. Ini embunnya banyak ya. Ini yang membuat busuk sambungan ya. Ini nempel nih pemirsa. Ini kekurangan dari sungkup satu persatu adalah dia berembun dan nempel di entres. Dan ini seperti ini pemirsa, dia berjamur. Nah ini nih, kita buka ya. Nah ini agak blur nih. Nah itu kekurangan dari sungkup satu persatu kena embun dalam sungkup. Untuk pemula ataupun pengen yang mencoba untuk lebih banyak keberhasilan, kita pakai sungkup masal aja atau greenhouse baru 4 hari pemirsa tanpa sungkup. Jadi embun-embun ini ya, terus ini embunnya hanya ada di plastiknya aja pemirsa, dan plastiknya itu langsung menuju ke tanah. Ya ini pemirsa tipnya, semua sisi yang di bawah greenhouse harus tertutup rapat, nggak boleh ada udara sedikit pun yang masuk ya pemirsa ya. Polybagnya pun kita harus ada di dalamnya, nggak boleh ada satupun yang menempel di plastiknya sini pemirsa. Seperti sambungannya pun nggak boleh ada yang menempel di plastiknya. Ini harus di dalamnya semuanya. Itu tipnya. Dan ini satu lagi kegagalan yang disebabkan oleh sungkup satu persatu, karena kebanyakan embun yang menempel di entres, jadinya busuk seperti ini pemirsa. Busuk banyak pemirsa ini, makanya kita beralih ke sungkup masal dan yang disebut greenhouse lah ya. Dan inilah pemirsa, ini tips yang diberikan dari Mas Didi. Dengan cara ini sangat-sangat efektif. Pertama, kita bisa mengirit ongkos yang biasanya kita bikin ongkos untuk pembelian plastik sungkupnya. Ini di dalam ini dengan greenhouse kita sudah tidak lagi menggunakan sungkup. Ini berapa hari ini Mas Didi yang ini ya? 4 hari. Perhatikan pemirsa, ini kami tidak bisa buka karena baru 4 hari. Ini kurasa masih jelas juga. Ini 4 hari tanpa sungkup, pemirsa bisa lihat, bisa cek itu baru 4 hari semuanya itu sudah keluaran tunas. Dan kelebihannya dengan greenhouse ini atau penyungkupan massal ini, kita bisa terhindar dari ini, dari embun-embun ini, embun yang plastik ini bisa menyebabkan unsur kegagalan dari luka yang menempel kena embun-embun ini. Jadi dengan greenhouse ini kita bisa mensolusikan supaya entres luka yang kita sambung tidak terkena embun. Ini terbukti 4 hari pemirsa, ini sudah, pemirsa bisa lihat 4 hari sudah keluaran tunas. Dan tanpa satupun sungkup. Ini caranya. Dan perbedaan tadi sudah diterangkan oleh Mas Didi seperti apa. Ini pemirsa bisa lihat, ini 4 hari tanpa kena embun. Ini reaksi keberhasilannya 99% dibanding dengan kita menggunakan sungkup satu persatu yang lukanya kena embun bisa menyebabkan jamur.
Dan yang satu sisi nanti kita gunakan untuk pemasukan entres yang sudah kita sambung. Setelah proses penyambungan, nanti kita tutup rapat lagi. Yang tadi Mas Didik bikin paritnya tadi, tanahnya tujuannya untuk menutupi plastik yang ini, sehingga tidak ada celah angin masuk. Dengan cara ini suhu aman, sangat stabil, jadi tidak ada efek suhu panas, suhu dingin, tapi ini normal, suhu sangat teratur sekali. Inilah keberhasilannya sangat tinggi dibanding kita menggunakan sungkup 1 per 1. Dan ini nanti kita akan memonitor di 1 bulan kemudian untuk melihat, untuk semua pemirsa, untuk melihat hasil dari greenhouse ini. Untuk teman-teman semuanya yang terinspirasi dan bermanfaat, ini kita menularkan ilmu kita, ya kita biar bertahan terus di YouTube. Tolong bantu subscribe dan dukung kami terus biar selalu eksis di YouTube. Tunggu monitor video berikutnya. Salam petani Indonesia maju.